1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai profesi CPA atau Certified Public Accountant. Apa sih pengertian dari profesi CPA? Profesi CPA merupakan suatu profesi yang jasanya adalah jasa assurance ya, yang jasa utamanya adalah jasa assurance. Dan hasil dari pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, pengertian dari KAP atau Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Dalam suatu perusahaan atau organisasi tentunya memiliki kegiatan ya, tidak terkecuali dengan kantor akuntan publik. Ada beberapa kegiatan kantor akuntan publik, diantaranya yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat ada perencanaan keuangan. Yang kelima ada penilaian usaha. Keenam ada akuntansi forensik. Dan yang ketujuh ada audit internal outsourcing. Selanjutnya ada struktur kantor akuntan publik ya. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama ada kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua ada pentingnya struktur untuk memicu kompensasi atau kompetensi. Yang ketiga ada meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Nah, menurut PMK 17 2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan perorangan dan persekutuan. Dengan adanya kasus kepailitan dan kegagalan dalam audit, maka Sarbanes-Oxley Act membentuk PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board ya, yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities Exchange Community. PCAOB menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SAC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Sedangkan pengawasan terhadap audit bagi perusahaan swasta dipegang oleh SAB dengan Statement of Auditing Standard sebagai standarnya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPM LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, badan ini berperan dalam penetapan GAP dan
mengungkapkan laporan keuangan karena Bapepam LK berwenang menetapkan persyaratan pelaporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada investor dan membuat aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan diserahkan kepada Bapepam LK sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lain IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, melakukan riset pempublikasian bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, data assurance, jasa konsultasi manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Standar audit yang berlaku umum, ya. Prinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accountant Public adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya, prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Standar audit yang diterima umum adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar audit yang diterima umum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, standar umum, yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dan semua hal yang berhubungan dengan audit. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Di antaranya, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang dilaksanakan. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga ada standar pelaporan, meliputi penyiapan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Di antaranya ada laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Dan yang terakhir adalah laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor. Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya pada klien dan pihak-pihak lain. Standar auditing mengharuskan setiap KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar secara konsisten pada setiap penugasan. Review sejawat atau free review. KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review 2 dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai pengendalian mutu atau tidak.